Selamat malam, pendengar kami Radio Streaming Kemurahannya Medan. Kembali bersama kami di malam hari ini, kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita kembali belajar firman Tuhan, yang saya ambil firman Tuhannya dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Sebelum kita membaca dan merenungkannya secara bersama-sama, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Masih memberikan waktu kepada kami untuk kembali merenungkan perkataan Tuhan pada malam hari ini. Kami sebagai murid dan anak-Mu Tuhan Yesus, mau belajar kembali perkataan Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Sehingga kami bisa mengerti perkataan Tuhan pada malam hari ini. Kami sebagai murid Tuhan Yesus dan Engkau sebagai guru kami, ajari kami supaya kami dapat mengerti perkataan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita dari Lukas 12 ayat 13. Ya. Ini firman Tuhan yang malam hari ini mau kita renungkan secara bersama-sama. Judulnya di sini, orang kaya yang bodoh. Ya. Jadi kita tidak usah pakai judul yang ini. Nanti kita bisa baca sama-sama dan bisa kita simpulkan sendiri apa sih yang cocoknya judulnya. Ya. Coba kita baca dari ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Ya. Inilah firman Tuhan yang mau kita renungkan secara bersama-sama. Ya. Apa yang mau Tuhan ajarkan ketika kita membaca firman Tuhan ini. Ya. Jadi ayat 21 dikatakannya tadi apa? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Iya, jadi ya ini tentang hal mengumpulkan harta. Ya, jadi nanti kita diajari bagaimana tentang hal mengumpulkan harta di dunia ini. Iya, supaya kita tidak seperti orang ini tadi.
Iya. Karena apa dikatakannya? Orang yang mengumpulkan harta seperti cerita ini adalah orang bodoh. Iya. Kita tidak mau bodoh seperti orang ini. Karena sudah ada firman Tuhan yang mengajarkan kita malam hari ini. Supaya kita bisa dapat tahu caranya mengumpulkan harta di dunia. Iya. Apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita tadi? Ya. Dari ayat 13 katanya, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Iya. Jadi ada seorang yang menjumpai Yesus. Iya. Baru apa katanya? Iya, disuruhnya Yesus supaya berkata kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan ia. Iya, jadi ini tentang berbagi warisan. Iya, karena mungkin dari dia, saudaranya mendapat warisan dan dia tidak mendapatkan warisannya itu. Jadi dijumpainya Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus inilah yang mengatakan kepada saudaranya itu supaya saudaranya tadi dapat membagi warisannya kepada dia. Ayat 14 katanya, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Iya, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang tadi, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas kamu? Iya. Tuhan Yesus jelas mengatakan, siapa yang mengangkat dia menjadi hakim? Iya, menjadi hakim atas perkara dia dengan saudara yang tadi tentang warisan. Iya. Karena itu bukan pekerjaan Tuhan. Kalau dalam bahasa karunya jelas dikatakannya. Iya. Ayat selanjutnya, ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya ini. Ya, kurasa ini ayat 15 yang pertama yang mau diajari Tuhan Yesus kita pada malam hari ini. Apa katanya? Berjaga-jagalah dan waspadalah. Terhadap apa? Segala ketamakan. Iya. Jadi hari ini kita diingatkan, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita waspada terhadap ketamakan. Iya. Tahu kita artinya tamak ya? Iya. Serakah. Iya. Atau tidak cukup. Iya. Mau lebih dari apa yang telah kita punya. Iya. Itulah artinya tamak. Jadi hari ini mau diingatkan Tuhan supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Iya, terhadap segala ketamakan. Iya. Jadi segala katanya ya, banyak ketamakan ini. Iya. Baru apa katanya? Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Iya. Jelas dikatakan firman Tuhan. Walaupun seorang itu berlimpah-limpah hartanya. Iya. Hidupnya itu tidak tergantung kepada kekayaannya itu. Iya. Jadi, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, tetapi hidupnya itu tidak bergantung kepada kekayaannya itu. Iya. Kurasa di bahasa karonya lebih jelas apa artinya. Iya, saya buka coba dari bahasa karonya. Lukas 12 ayat ke-15. Iya. Saya bacakan di sini. Iya. Tole dina Jesus manbana krina. Jaga dengan mentengatlah maka olah kam merangap nandangi kaipe. Iya, di sini jelas ya, merangap katanya. Sebab kegeluhun manusia situ tuhu labo erpalaskan erta-erta silit ibas ia. Aminna uga gia ia bayak. Nah, iya di sini dikatakannya lebih jelas. Sebab kegeluhun manusia situ tuhu. Iya,
labo palaskan erta-erta. Ya. Jadi kehidupan manusia yang sebenarnya, yang sesungguhnya, iya, tidak berdasarkan dari kekayaan. Iya. Jadi sudah bisa kita tahu, iya, ternyata kehidupanku di dunia ini bukan berdasarkan kekayaanku. Iya. Bukan apa yang kumiliki. Iya. Ini firman Tuhan yang mengatakan kepada kita malam hari ini. Iya. Supaya kita berjaga-jaga. Supaya kita waspada terhadap segala ketamakan. Iya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Iya. Jadi apapun yang kita miliki, ya, harta kita banyak berlimpah-limpah, ternyata firman Tuhan mengatakan, iya, hidup kita itu tidak tergantung daripada kekayaan kita. Ya, kita teruskan ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan mereka kembali dengan sebuah perumpamaan. Apa perumpamaannya? Iya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang-barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Iya. Inilah perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus. Iya. Tentang bagaimana mengumpulkan harta. Iya. Dikatakannya apa? Ada seorang yang kaya. Iya, tanahnya berlimpah-limpah. Iya. Baru apa lagi katanya? Ia bertanya dalam hatinya. Iya. Jadi seorang ini bertanya dalam hatinya. Iya, dipikirkannya terus. Iya. Apa yang harus kulakukan? Iya. Untuk menambah kekayaanku ini. Apa yang kulakukan? Untuk membuat hidupku nyaman di dunia ini. Iya. Itulah ciri-ciri orang yang tadi, iya, ketamakan. Iya. Iya. Makanya dipikirkannya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Iya. Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Iya. Tadi katanya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Iya. Sudah mempunyai tanah berlimpah-limpah dan hasilnya juga berlimpah-limpah. Iya. Dan dia memikirkan, iya, di mana tempat akan diletakkannya hasilnya semua ini. Iya. Baru apa katanya? Inilah yang akan kuperbuat. Iya. Jadi pikiran kita ini selalu terus berpikir, apa yang harus kuperbuat supaya hidupku ini senang, supaya hidupku ini nyaman ke depannya. Iya, kita terus memikirkan jangka panjangnya. Iya, seperti ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Iya. Terus apa katanya? Iya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Iya, ternyata dia sudah mempunyai lumbung-lumbung untuk hasilnya. Ternyata tidak muat. Iya. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Iya. Jadi hasilnya itu tadi tidak muat lagi di tempat lumbungnya yang lama. Jadi dia berpikir supaya membangun tempat lumbungnya tadi yang lebih besar. Iya. Supaya muat semua hasilnya tadi. Supaya bisa ditimbunnya di situ, disimpannya. Untuk kehidupannya yang akan datang ke depannya. Iya. Dia berpikir, iya, di dalam hatinya tadi. Iya. Terus dia berpikir, apa yang harus kuperbuat untuk hidupku ini selagi aku
hidup di dunia ini. Iya. Untuk menjaga masa depanku dan waspada. Iya, terhadap segala ketamakan. Iya. Bisa kita merancang masa depan kita, boleh. Tapi tidak boleh dengan ketamakan. Iya. Inilah yang dikatakan Tuhan. Apalagi dikatakannya. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Iya, baru ini yang dilakukannya kepada jiwanya tadi. Iya, mengatakan kepada jiwanya, supaya dia, beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Iya, inilah yang dilakukannya kepada jiwanya tadi. Iya. Inilah yang dilakukannya dengan hartanya tadi yang sudah dikumpulkannya, yang begitu banyaknya, yang sudah ditempatkannya kepada lumbungnya yang lebih besar tadi. Iya. Ini yang dikatakannya kepada jiwanya tadi. Iya. Supaya dia makan, beristirahat, minum, baru bersenang-senang. Iya. Inilah yang yang diisinya jiwanya tadi dengan ini. Iya. Sehari-harinya, kehidupannya, dilakukannya dengan kekayaannya tadi. Kesibukan, istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Inilah yang diisinya jiwanya tadi. Iya. Baru apa dikatakan Tuhan? Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Iya. Setelah dia mengumpulkan firman Tuhan tadi, mengumpulkan hartanya tadi yang begitu banyak. Iya. Tapi firman Allah mengatakan, iya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Iya. Jadi orang yang mengumpulkan hartanya, iya, dan bersenang-senang, dan makan, dan beristirahat, iya, firman Tuhan mengatakan bahwa dialah orang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Iya, karena jiwanya tadi, iya, akan diambil Tuhan. Iya. Begitu dia mengumpulkan semua hartanya tadi. Tetapi Tuhan yang mempunyai jiwa kita ini tadi, diambilnya. Baru timbul pertanyaan, untuk siapakah itu nanti? Iya, yang disediakannya tadi. Ya, yang dikumpulkannya tadi semua, untuk siapa? Iya, karena yang dikumpulkannya tadi tidak bisa dibawanya kemana? Tidak bisa dibawanya kan? Iya. Tidak bisa dibawanya ke kuburan. Iya. Hanya sebatas di dunia ini. Iya. Makanya tidak bisa dibawanya. Jadi apa katanya? Untuk siapakah itu nanti? Iya. Untuk siapa yang kita kumpulkan harta kita di dunia ini? Untuk siapa? Iya. Untuk siapakah itu nanti? Iya. Yang lumbungnya begitu banyak tadi. Iya. Karena dia hanya memikirkan sebatas di dunia ini saja. Iya. Dia hanya memikirkan sebatas di dunia ini saja. Tidak dipikirkannya bahwa Tuhan tadilah yang mempunyai kuasa mengambil jiwanya tadi. Tidak dipikirkannya. Iya. Bahwa ada kehidupan setelah dia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Iya. Jadi hanya memikirkan di dunia ini tadi. Iya. Apa yang dikatakannya tadi? Beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. Itulah yang setiap hari dilakukannya. Karena sudah banyak hartanya. Iya.
Tidak pernah sedikit pun dipikirkannya bahwa jiwa kau ini tadi akan diambil oleh Tuhan. Iya. Bagaimana dengan kita? Pernah kita maukah memikirkan, iya, bahwa jiwa kita ini tadi akan diambil oleh Tuhan pencipta kita tadi? Iya. Tapi kalau dalam kita pikirkan ini, pasti tidak sampai pemikiran kita. Kita akan mengumpulkan begitu banyak harta di dunia ini, mendirikan lumbung, dan menaruhnya semua di situ. Maka kita akan beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. Iya. Bisakah kita merenungkannya sejenak? Bapak, Ibu, Saudara semua. Iya. Pernahkah kita memikirkan bahwa Tuhan tadi, Allah kita tadi yang mencipta kita tadi, suatu saat akan memanggil juga kita. Iya, mengambil jiwa kita tadi. Iya. Dan untuk siapa yang kita sediakan tadi? Iya. Dan untuk siapa yang sudah kita kerjakan selama hidup di dunia ini? Untuk siapa? Iya. Untuk siapakah itu? Iya. Inilah yang dikatakan kepada kita firman Tuhan malam hari ini. Iya. Untuk siapa? Apa yang kita kerjakan di dunia ini? Untuk siapa? Iya. Berartikah bagi Tuhan? Iya. Atau tidak? Iya. Makan, minum, bersenang-senanglah. Iya. Itu yang kita pikirkan selama kita hidup di dunia. Iya. Karena tadi kuncinya kurasa. Iya. Karena kita memikirkan segala ketamakan tadi. Makanya pertama sekali firman Tuhan ini mengatakan supaya kepada kita berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Iya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka seperti inilah kita mengerjakan segala sesuatunya, mengumpulkan harta segala sesuatunya di dunia ini, hanya sebatas di dunia ini saja. Iya. Untuk siapakah itu nanti? Dikatakan Tuhan kepada kita. Untuk siapa? Iya. Yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Apakah untuk Tuhan? Apakah untuk orang lain? Iya. Apakah untuk sebatas di dunia ini saja? Iya. Ayat 21 dikatakannya jelas. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Iya, jelas baginya. Iya. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita, iya, supaya kita bagaimana caranya, iya, tidak mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri. Iya. Karena apa? Untuk siapa nanti? Iya. Untuk siapa harta yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini? Iya. Tetapi jiwa kita tadi bagaimana? Jiwa kita tadi sudah diambil oleh Tuhan. Iya. Kalau di Matius 16 ayat 26, apa katanya? Saya bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya. Matius juga mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Iya. Apa gunanya? Jadi bisa berarti firman Tuhan ini mengatakan, iya, jikapun kita memperoleh seluruh dunia ini, ternyata tidak ada gunanya. Iya. Ini bukan saya yang mengatakannya. Firman Tuhan jelas mengatakannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Iya, tidak ada gunanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya, apakah hartanya tadi bisa mengganti nyawanya tadi? Iya, tidak bisa. Iya, karena nyawanya tadi sudah diambil oleh Tuhan, pemiliknya. Iya.
Jadi tidak bisa lagi dia menggantikan hartanya tadi dengan nyawanya tadi. Iya. Digantikannya harta yang sudah dikumpulkannya tadi supaya kembali lagi nyawanya. Tidak bisa. Ya. Jadi tidak ada lagi gunanya. Iya. Jadi apa yang kita kumpulkan tadi, jika tidak ada gunanya di hadapan Allah, maka sama sekali tidak ada gunanya. Ya, ayat 21 jelas dikatakannya tadi ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Iya, jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Iya, jadi orang ini tadi tidak kaya di hadapan Allah. Karena apa? Iya, karena semasa hidupnya mengumpulkan harta, iya, menyimpan hasil jerih payahnya, baru apalagi dilakukannya? Iya, beristirahat, makan, minum, bersenang-senang. Iya. Jadi hal seperti itu, iya, tidak ada gunanya bagi Allah. Iya. Tidak kaya di hadapan Allah. Iya. Makanya diajari Tuhan kita malam hari ini supaya kita jangan seperti orang ini tadi. Iya. Yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Iya. Jadi apa Bapak Ibu yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita diajari Tuhan malam hari ini? Yang pertama sekali diajarkan Tuhan kepada kita, supaya kita berjaga-jaga, berwaspada, iya, terhadap segala ketamakan. Iya. Itulah yang diajari kepada kita, Pak. Yang pertama, iya, supaya kita berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Iya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, iya, hidupnya tidaklah bergantung pada hartanya tadi. Dan yang kedua dikatakan Tuhan, iya, walaupun harta kita berlimpah-limpah, tetapi harta kita tadi, ya, tidak bergantung kepada itu semua dalam hidup kita. Iya. Baru apalagi dikatakan Tuhan. Iya. Di ayat 20 tadi jelas. Iya. Untuk siapakah itu nanti? Iya. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu, untuk siapakah itu nanti? Iya. Jadi firman Tuhan mengatakan, orang yang mengumpulkan hartanya dan beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senanglah, itulah orang yang bodoh. Iya. Dan untuk siapa dikumpulkannya semua hartanya tadi? Iya. Karena tidak ada gunanya. Karena jiwanya sudah diambil oleh Tuhan tadi. Iya. Baru dikatakan Tuhan di ayat 21. Iya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Iya. Jadi untuk apa kita mengumpulkan semua harta di dunia ini, jika tidak ada gunanya untuk Allah? Iya. Jadi boleh kita mengumpulkan harta, boleh sekali. Tapi supaya ada gunanya untuk kerajaan Allah. Iya. Supaya ada gunanya untuk Allah tadi. Iya. Jadi bisa juga kita berpikir malam hari ini. Iya. Aku diberikan Tuhan rezeki. Aku diberikan Tuhan harta. Untuk siapa yang aku gunakan ini? Hartaku tadi. Apakah untuk diriku sendiri? Untuk anak cucuku? Iya. Boleh. Tetapi ingat, jiwa kita tadi akan diambil Tuhan. Iya. Tetapi jika kita, iya, tahu rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita malam hari, pada hidup kita, selama kita hidup dunia, iya, maka kita juga akan mengerjakannya untuk pekerjaan Tuhan. Iya. Dan berguna untuk Allah. Iya. Maka kita dikatakannya, iya, orang yang kaya di hadapan Allah. Maka bergunalah harta kita tadi di dunia ini. Iya.
untuk kerajaan Allah. Itulah firman Tuhan pada malam hari ini diajarkan kita, supaya kita berjaga-jaga, berwaspada terhadap segala ketamakan. Dan supaya kita, orang yang sudah diberikan Tuhan rezeki, sudah diberikan Tuhan harta di dunia ini, supaya kita juga untuk pekerjaan Tuhan, supaya kita juga kaya di hadapan Allah. Karena itulah yang berguna di hadapan Allah. Tapi jika kita mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, firman Tuhan berkata, tidak ada gunanya itu. Inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kuduslah yang menerangi kepada kita setiap orang yang mendengarkannya di rumah. Kiranya Roh Kuduslah yang mengajari kita satu persatu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, yang malam hari ini masih mengajarkan kami bagaimana kami mengumpulkan harta di dunia ini. Jika kami mengumpulkan harta di dunia ini untuk diri kami sendiri, maka tidak ada gunanya Tuhan Yesus. Maka untuk siapa nanti itu? Dan kami juga akan kehilangan nyawa kami. Jiwa kami ini akan dipanggil oleh Engkau kembali Tuhan Yesus. Maka kami bisa belajar Tuhan Yesus. Jika Engkau berikan rezeki, jika Engkau berikan kami harta di dunia ini, itu supaya bisa kami pergunakan untuk kerajaan Allah. Sehingga kami kaya di hadapan Allah sesuai dengan perkataan Tuhan malam hari ini. Ajari kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa mempergunakan rezeki dan harta yang Engkau telah berikan kepada kami ini. Sehingga kami tidak seperti orang yang bodoh ini tadi, yang hanya mempergunakan hartanya untuk dirinya sendiri, dan hanya untuk makan, minum, bersenang-senanglah. Itulah yang dilakukannya selama hidupnya di dunia. Tidak dipergunakannya rezeki yang dia diberikan Tuhan untuk kerajaan Allah. Itulah yang bisa Tuhan ajarkan kami pada malam hari ini, supaya Tuhan juga mengajari kami satu persatu, dan bisa kami pergunakan harta kami untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami masing-masing, sehingga bisa kami melakukan firman Tuhan ini. Amin. Terima kasih. Selamat malam.